Selamat pagi, hari ini Miss akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 2. Anak-anak silakan perhatikan ya. Seperti yang terlihat pada gambar, kalian tentu tahu itu apa. Gambar itu adalah lambang negara Indonesia. Jadi, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Terdapat pula semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan itu ditulis di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Nah, warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sana terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher. Lambang sila pertama yaitu adalah bintang. Bintang bermakna dari cahaya kerohanian dari Tuhan untuk manusia. Bunyi silanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki lambang rantai. Rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan rantai lingkaran melambangkan perempuan. Makna rantai adalah manusia saling membutuhkan dan bersatu agar kuat. Kemudian sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki makna keberagaman bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki makna musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang untuk membicarakan sesuatu hal. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna padi dan kapas tersebut merupakan makna kemakmuran. Padi melambangkan pangan atau makanan, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Miss? Nah, Miss ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Siapa yang menjawab ketuhanan yang Maha Esa? Iya, yang menjawab ketuhanan yang Maha Esa itu tepat sekali. Jadi, bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari bunyi tersebut, kalian bisa tahu sikap pengamalan dari sila pertama. Sikap pengamalan sila pertama yaitu berdoa, bersyukur, tidak mengganggu teman yang beribadah,
mengingatkan teman untuk beribadah, tidak mengolok-olok agama teman, tidak membeda-bedakan agama dalam berteman, menghormati agama lain. Seperti contoh gambar yang sudah Miss berikan, di sana ada sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian Miss akan lanjutkan dengan pengamalan sila kedua. Seperti yang kalian ketahui, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikap pengamalannya adalah menolong teman yang membutuhkan bantuan, meminjamkan pensil, saling menghargai, saling menyayangi, tidak bersikap kasar, bersikap tenggang rasa saat ada teman yang sedang mengalami kesusahan, dan menghibur teman yang sedang bersedih. Itu adalah contoh gambarnya. Jadi ada teman yang jatuh dari sepeda, kemudian dengan sigap teman yang lainnya menolong. Itu adalah contoh pengamalan sila kedua. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan mengenai penerapan atau pengamalan sila ketiga Pancasila. Seperti bunyinya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, jadi kita harus bersatu demi terciptanya kerukunan. Contoh pengamalannya adalah cinta tanah air, bersatu, kompak, menghargai teman yang berasal dari suku lain, kemudian tidak membeda-bedakan daerah asal dalam berteman, dan tidak menghina budaya teman dari daerah lain. Dan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu memiliki contoh sikap pengamalan yaitu melakukan rembukan untuk menyelesaikan masalah di antara teman, kemudian berdiskusi saat memilih ketua kelas, dan menerima hasil diskusi dengan lapang dada. Yang terakhir, ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikap pengamalannya adalah bersikap adil, tidak pamer, hidup hemat, bergotong royong merapikan mainan dengan teman, dan menjaga ketertiban lingkungan. Di sana Miss sudah memberikan contoh bagaimana ada dua orang anak perempuan yang bersikap adil dalam membagi makanannya. Dan pada bahasa Indonesia, anak-anak akan diajak mengulas kembali materi terkait kalimat ajakan. Kalimat ajakan digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan dapat menggunakan kata ayo, mari, yuk, maukah, atau silahkan. Contohnya yang pertama, ayo ikuti gerakan senamku Edo. Contoh yang kedua, mari belajar bersama. Contoh yang ketiga, Santi, kita main petak umpet yuk. Contoh yang keempat, Sinta, maukah ikut ke rumah Vita? Contoh yang kelima, silahkan diminum tehnya. Kemudian, saat mengucapkan kalimat ajakan, nantinya orang lain akan menanggapinya. Nah, kalimat tanggapan itu digunakan untuk menjawab ajakan seseorang. Contohnya, menerima ajakan dengan menggunakan kalimat tanggapan baik Beni, sedangkan jika menolak ajakan menggunakan kalimat maaf hari ini aku tidak bisa. Nah, ada juga contoh-contoh lainnya. Kemudian di sini Miss mencontohkan sebuah gambar. Ada kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Kalimat ajakan contohnya, Beni berkata, ayo ikuti gerakan senamku Edo, dan Edo pun menjawab atau menanggapi seperti ini. Baik Beni. Nah, itu adalah contoh kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Selanjutnya, matematika, anak-anak diharapkan mampu membandingkan bilangan. Jadi di sana Miss berikan contoh 242
daripada 235. Jadi 242 itu lebih dari 235. Kemudian 325 kurang dari 385 dan 403 sama dengan 403. Di sana juga terdapat lambang dari lebih banyak, kemudian kurang dari, dan sama dengan. Silahkan anak-anak mencermati lambang-lambang yang sudah ada pada slide tersebut. Kemudian dalam mengurutkan bilangan, anak-anak juga diharapkan nanti mampu mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya, dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sana ada 100, kemudian 101, 102, 103, dan 104. Jika bilangan tersebut diurutkan dari terbesar ke terkecil, maka dia akan terbalik atau kebalikannya. Jadi mulai dari yang terbesar. Yang terbesar itu adalah 104. Jadi yang terbesar 104, 103, 102, 101, dan 100. Nah, selanjutnya ayo kerjakan. Ayo kerjakan soal-soal yang Miss berikan. Soal pertama, kalian bisa melihat gambar di sana. Nah, soalnya yang pertama adalah gambar di samping mencerminkan penerapan dari sila ke. Soal nomor 2, mengapa kita harus bersatu? Kemudian soal yang ketiga, buatlah kalimat ajakan dan kalimat tanggapan dari gambar di samping. Di sana kalian harus membuat kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Jadi ada Rama dan ada Arjuna. Silahkan kalian buat kalimat ajakan dan kalimat tanggapannya. Kemudian soal ketiga, anak-anak diharapkan dapat mengurutkan bilangan dari yang paling kecil. Silahkan dibuat ya. Kemudian soal keempat, mengurutkan bilangan dari yang paling besar. Dan soal kelima, anak-anak dapat mengisi dengan lambang lebih banyak dan kurang dari. Silahkan dikerjakan anak-anak. Jika sudah selesai, silahkan kirimkan foto anak-anak dan foto jawabannya ke WA online Miss. Terima kasih.